Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Suparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-18. Mulai ayat 19. Maka mulailah imam besar menanyai tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawab kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jika kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, pengadilan Yesus memang aneh. Pertama, pagi-pagi. Kedua, ia dibawa ke Hanas, mertua Kayafas yang sebetulnya imam besarnya Kayafas. Memang Hanas ini sudah emeritus, sudah pensiun rupanya, tapi masih dibawa ke situ. Jadi dia mungkin menghormati yang sudah emeritus, jadi ditanya ke sana dulu, mungkin seperti itu. Tapi juga pertanyaannya menanyakan hal-hal yang panjang, kalau dijawab maka jawab Yesus dengan jelas. Itu supaya bertanya kepada murid-muridnya, supaya bertanya kepada orang tanya, karena Yesus mengajar supaya terbuka. Jadi pasti sebenarnya siapa Hanas ini mengerti pengajarannya seperti apa, karena secara terbuka tidak sembunyi-sembunyi. Nah, waktu Yesus menjawab seperti itu, ada orang atau penjaga berdiri di situ menantang mukanya. Katanya ini seperti tidak menghormati imam besar. Tapi jawab Yesus jelas bahwa yang dikatakan itu benar. Bahwa si penampar itu tidak tahu hukumnya. Artinya menamparnya ya karena membela tanpa alasan saja. Karena menjawabnya sudah benar. Dan mungkin merasa tidak dihormati begitu kelihatannya. Tapi inilah pengadilan yang aneh, ditampar itu tidak bisa karena itu termasuk hukuman ya. Hukuman itu harus diputuskan lebih dulu, ini belum ditangkap. Tapi itulah pengadilan dunia. Jadi masih tetap berhubungan pengadilan dunia. Kadang ada yang tidak adil, termasuk khususnya pengadilan mengenai Yesus ini, mengenai Yesus ini. Jadi sejak awal Yesus diadili dengan tidak adil. Tapi itulah pengadilan dunia. Pengadilan dunia kadang atau bahkan sering mengikuti selera pemimpin yang memimpinnya mungkin berpihak kepada satu kelompok. Nah, inilah yang perlu kita doakan pengadilan pengadilan di negeri kita ini juga. Tapi lebih daripada itu, marilah kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus itu semua dilakukan, diterima dengan ikhlas penderitaan yang dialami oleh Yesus demi menebus dosa-dosa kita. Ini awal penderitaan ini. Puncaknya adalah mati di salib. Semuanya dilakukan untuk
keselamatan umat manusia. Karena umat manusia telah berbuat dosa dan yang penting tidak dapat menyelamatkan diri dengan apapun. Dengan perbuatan baiknya tidak bisa. Karena sudah terlepas dari Allah. Yang banyak Allah yang datang mengutus anaknya Yesus untuk menyambung, untuk merukunkan antara Allah dan manusia yang telah berdosa. Hanya manusia yang dosanya diampuni itu baru bisa bersekutu atau berhubungan, berdoa, memohon, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena kita sudah dirukunkan dengan Allah Bapa melalui penderitaan kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang bangkit pada hari ketiga. Mari hari ini kita mensyukuri dan mengingat betapa penderitaan Yesus sehingga kita bisa merefleksikan pengalaman kita bersama Tuhan kepada orang-orang dan di sekitar kita melalui ucapan, perbuatan, maupun pikiran yang belum terucap atau kita. Tuhan Yesus, terima kasih penderitaan-Mu telah menyelamatkan kami, menyebabkan kami bisa bersekutu dengan Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami merefleksikan akan hubungan kami dengan Allah. Dan kami mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tolonglah kami menyadari ini Tuhan. Sehingga hidup kami penuh rendah hati dan penuh syukur. Ya Yesus, terima kasih. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.